Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan bisnis syariah, Bapak Aan Ansori, MMM.Com. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati dengan NIM 2214127, jurusan Ekonomi Syariah kelas 4A. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak. Nah, yang pertama itu ada bagaimana cara kita menerapkan perdagangan seperti yang diajarkan Rasul di era globalisasi sekarang ini. Nah, jadi jawabannya itu cara Rasulullah dalam berdagang yang bisa diterapkan hari ini itu adalah dengan kita menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, adil, dan juga memberikan nilai tambah pada pelanggan. Nah, di era digital ini, hal ini juga bisa diwujudkan melalui transaksi yang transparan, jujur mengenai kondisi produk, dan memberikan layanan kepada pelanggan yang terbaik. Nah, yang kedua itu soalnya, adakah zaman Rasul yang berjualan online? Jelaskan dan beri contoh yang merupai jual online atau COD. Nah, jadi jawabannya itu pada zaman Rasulullah itu tentu tidak ada jualan online atau COD atau cash on delivery. Nah, jadi seperti yang kita kenal sekarang ini, namun prinsip dasar berdagang seperti kepercayaan dan kejujuran adalah inti dari transaksi online saat ini. Misalnya kepercayaan pembeli kepada penjual saat melakukan transaksi tanpa bertemu langsung mirip dengan etos perdagangan pada zaman tersebut. Nah, yang ketiga itu pertanyaannya, apakah dengan tidak meneladani cara Rasulullah SAW dalam berwisata menjadi salah satu penyebab gagalnya seorang muslim berwirausaha? Nah, jawabannya itu tidak meneladani cara Rasulullah dalam berwirausaha mungkin bukan penyebab utama kegagalan berwirausaha, akan tetapi mengikuti prinsip-prinsipnya itu seperti kejujuran, keadilan, dan etos kerja keras dapat meningkatkan kesuksesan dalam bisnis. Nah, yang pertanyaan yang keempat itu ada, sebagai entrepreneur muslim, bagaimana Rasulullah menghitung keuntungan dan kerugian dalam berdagang? Nah, jadi di sini jawabannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Nah, beliau juga mengajarkan untuk tidak menipu atau menyembunyikan cacat produk. Dalam konteks modern, ini bisa berarti melakukan akuntansi yang jujur dan transparan terhadap semua stakeholder. Nah, pertanyaan yang kelima itu ada, bagaimana cara agar usaha tradisional tetap bertahan dengan perkembangan bisnis digital yang semakin cepat? Nah, jadi jawabannya itu usaha tradisional ini bisa bertahan dengan menggabungkan keunikan mereka dengan teknologi. Nah, misalnya itu dengan memasarkan produk lewat media sosial, menjual secara online, sambil tetap mempertahankan ciri khas dan kualitas produk tersebut. Nah, nomor 6 itu soalnya bagaimana proses pengembangan produk atau layanan dalam model usaha tradisional agar produk kita diminati konsumen. Nah, jadi jawabannya itu kita harus melakukan riset pasar untuk mengerti kebutuhan dan preferensi konsumen saat ini. Nah, terus lalu kita harus mengembangkan atau memodifikasi produk sesuai dengan insight tersebut. Nah, terus abis itu mengadopsi teknologi dalam proses produksi atau pemasaran juga dapat meningkatkan daya saing pada produk tersebut. Nah, nomor 7 itu pertanyaannya, kira-kira usaha tradisional akan mati atau tidak nih ketika dominasi semua usaha memakai digital? Nah, jadi jawabannya itu usaha tradisional ini tidak harus mati di era digital, asalkan bisa beradaptasi dengan menggabungkan nilai tradisional dan teknologi seperti e-commerce atau digital marketing. Usaha tradisional itu dapat tetap berjalan dengan relevan gitu. Terus yang pertanyaan ke-8 itu, bagaimana resiko keamanan dan privasi data dalam model usaha digital dibandingkan dengan usaha tradisional tersebut? Nah, jawabannya itu usaha digital ini memiliki resiko keamanan dan privasi data yang lebih tinggi dibandingkan usaha tradisional karena tergantung pada sistem informasi dan penyimpanan data digital. Nah, jadi perlindungan data menjadi sangat kritis nih, terus memerlukan investasi dalam cyber security. Nah, nomor 9 itu mengenai kisah inspiratif dari pengusaha muslim sukses di Indonesia. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka dalam menjalankan bisnis? Nah, jawabannya itu dari pengusaha muslim sukses di Indonesia nih, kita bisa belajar pentingnya ketekunan, kejujuran, adaptasi dengan perubahan zaman, dan
dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis seperti zakat, sedekah, dan tidak riba. Terus nomor 10 itu bagaimana perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia saat ini? Apakah semakin pesat atau seperti apa? Nah, jadi perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia ini sangat tumbuh pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan dan bisnis syariah serta dukungan dari pemerintah dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Nah, dan yang terakhir nomor 11 itu pertanyaannya bagaimana kewirausahaan syariah dapat mengatasi tantangan dalam lingkungan bisnis global yang beragam. Nah, kewirausahaan syariah dalam mengatasi tantangan bisnis global ini dengan menonjolkan keunikan dan nilai tambah dari prinsip syariah seperti transparansi, keadilan sosial, dan sustainability. Nah, integrasi dengan pasar global itu melalui standar halal internasional dan inovasi produk juga menjadi kunci. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan jawaban-jawaban dari saya atas pertanyaan Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.